Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara-saudara dimanapun Anda berada yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, puji syukur kita kepada Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali kepada channel Tausiah Islami bersama saya, yang mana lanjutan daripada yang kemarin, kunci pintu tol menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini akan saya berikan kuncinya kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan satu catatan pesan saya: jangan disalahgunakan. Apabila kau diberikan kunci, maka kau harus sanggup menjaga amanah kunci tadi. Jangan sembarang kau buka pintu. Ingat, kunci ini merupakan satu rahasia yang sangat besar. Ya, mungkin di sana sini banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar, alim ulama, tokoh-tokoh agama, namun mereka sangat selektif memberikan kuncinya kepada murid-muridnya dan kepada siapa saja. Tapi malam ini, sesuai dengan janji saya akan berikan kunci ini serincinya dan sedetailnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dengan kecerdasan yang diberikan Allah kepada kamu masing-masing, dapat memetik intisari kunci ini dan dapat digunakan untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Berguna. Apabila kunci ini kau pegang dengan teguh, insya Allah segala kebahagiaan, kesuksesan dapat kau raih dengan mudah. Kata lain, kun fayakun. Ikuti saya, Tausiah Islami. Ayo kita masuk kepada kunci pintu tol menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelajaran yang pertama, kita sudah sama mengetahui bahwasanya Allah menurunkan wahyunya 17 Ramadan. Ya, wahyu yang pertama itu 17 Ramadan, yaitu Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah kuncinya. Di mana kuncinya? Pintu tol itu menemui Allah ada di dalam kata bismi. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, rahasianya ada di kunci bismi. Bi ismi. Sudah? Alim ulama, para mufassirin, ya, makna dari huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu maknanya lebih kurang ada 16 bahkan 17. Satu huruf Al-Quran itu disebut dengan hijaiyah, bilangan. Apa? Bilangan hijaiyah. Satu huruf Al-Quran itu maknanya bisa mencapai 16 dan 17 makna dalam satu huruf bi. Ya. Rahasia pertama ada di dalam kalimat bi. Sudah? Nah, kalimat bi ismi, bismi. Ya. Seperti mana dalam pelajaran kita kemarin, rahasia langit, bumi, bahkan yang ada di antara keduanya, ya, yang disebut dengan di dalam Al-Quran di ayat kursi, ya, min baini aidihim, ya, di antara keduanya itu di dalam lafaz kalimat yang maha sempurna dan sakti mandraguna, tidak ada tanding dan tiada tara. Nah, inilah kuncinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sebelum Allah menciptakan langit, bumi, bahkan apa saja yang ada mutlak hanya Allah, zat wajibal wujud, zat yang ada. Ya. Maka yang pertama keluar kalam Allah, wahyu Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, itulah kunci rahasia langit dan bumi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, malam ini inilah kunci yang akan saya berikan kepadamu, yang saya ijazahkan qabiltu untuk kamu amalkan bersama-sama. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dunia akhirat. Dengan satu catatan bagi saya, jangan kau salah gunakan. Sudah? Baik, perhatikan baik-baik. Rahasia pertama, kuncinya ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mendapatkan kunci ini? Ini kita bongkar secara mendetail. Pertama, dalam surat Al-Alaq, Iqra, ayat 1 dan 5 ini, ya, ini merupakan suatu wahyu Allah menghidupkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Ingat. Kenapa? Karena Rasulullah bertanya, siapa aku? Maka Allah menurunkan wahyunya melalui Jibril alaihissalam. Iqra, baca. Jadi di dalam surat Al-Alaq tadi, di situ menerangkan dimensi jasadiahnya Muhammad. Apa? Jasadnya Nabi Muhammad. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk berdialog menggunakan jasadiahnya. Ya, karena di situ prosesnya seperti yang kemarin, ada alaqah. Berarti bicara masalah jasadiah. Nah, yang kedua, surat Al-Ikhlas. Ya, ayat 1 dan 4. Perhatikan, di sini ada rahasia di dalam surat Al-Ikhlas ini, yang mana di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah menerangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad dihujah orang-orang kafir tentang masalah keesaan Allah. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Ya. Ayat yang pertama menceritakan tentang, menyatakan tentang qul, nyatakan ya Muhammad, dia Allah itu ahad. Perhatikan. Sudah. Yang kedua, nyatakan ya Muhammad, Allah itu as-somad. Apa itu as-somad? Tempat bergantungnya segala kehidupan, segala hal hajat, segala keinginan, segala kebutuhan, apa saja pun yang kau inginkan di bumi ini dan di dunia dan di akhirat, maka kembalikan kepada As-Somad. Lantas pertanyaannya, ya, di ayat ketiga dan keempat inilah merupakan rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang. Bahkan menjadi satu rahasia kepada orang-orang yang berilmu terhadap umat. Kenapa? Karena umat itu tidak langsung ditunjukkan, dikenalkan kepadanya siapa As-Somad itu, siapa Ahad itu. Ingat, ini rahasianya. Di ayat ketiga, buka di Al-Quran, di sini Allah nyatakan lagi kepada Muhammad, ya Muhammad, ya, lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Apa itu lam yalid? Tidak beranak. Nah, walam yulad. Apa itu lam yulad? Diperanakkan.
Perhatikan baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua orang umat Islam, ya, hampir sebahagian saja yang memahami ini. Mereka menuduh, paham? Makna kalimat yang ketiga ini dia tuduhkan kepada yang Ahad dan As-Samad itu. Betul? Dia tuduhkan bahwasanya lam yalid itu tidak beranak itu Allah. Walam yulad dan tidak diperanakkan itu Allah juga. Pertanyaannya, kenapa di sini dituduhkan Allah, Allah, Allah? Padahal di dalam surat Al-Alaq ini sudah jelas. Rasulullah diajarkan oleh Allah langsung masalah jasadiyah alaqah. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ingat? Jadi bicara lam yalid wa lam yulad itu masih berkaitan dengan alaqah. Alaq apa itu? Darah. Nah, pertanyaannya, lam yalid tidak beranak. Siapa yang tidak beranak? Pasti jawabannya adalah laki-laki. Kata lain, ayah. Walam yulad diperanakkan. Perhatikan baik-baik. Diperanakkan. Siapa yang diperanakkan? Jawabannya adalah perempuan. Kata lain, ibu. Nah, paham sampai sini? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak serupa di antara ayah dan ibu. Tapi jawabannya mirip. Ingat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah setara antara ayah, ibu dengan anaknya. Artinya si anak dia mirip dengan ayahnya, si anak mirip dengan ibunya, tapi tidak setara. Betul? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, ikuti saya terus. Inilah dia kunci menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar-dasar dalilnya. Sudah paham ya? Jadi di dalam rahasia surat Al-Alaq itu membicarakan masalah jasadiyah. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas itu ada 2 ayat yang membicarakan masalah jasadiyah juga. Ya. Mutlak bicara Allah di 2 ayat itu. Ahad, As-Samad. Qul huwallahu ahad. Nyatakan ya Muhammad Allah itu ahad, habis, mutlak. Jangan kau bahas lagi. Jangan kau kaji lagi. Gila kau lama-lama. Sudah. Yakinkan dalam jiwamu Allah itu ahad. Oke? Yang kedua, Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya semua kehidupan ini, baik dari awal sampai akhir, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan gaib maupun urusan nyata. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantungnya segala hal hajat dan kebutuhanmu. Yakinkan di dalam jiwamu bahwasanya kau juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahasianya lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan. Oke? Gunakan akal cerdasmu. Apa layak bicara anak untuk ditunjukkan kepada Allah Ta'ala? Layakkah itu sebagai orang yang beriman? Dalam makna rahasia Quran, ya, dalam makna rahasia mubasyiril Quran bil Quran, itu sudah dimasuk dalam kategori tidak layak kita mengartikan Quran itu seperti mana dalam bentuk redaksi bahasa umumnya yang selama ini orang gunakan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi dia tujukan maknanya kepada Allah, padahal Allah sudah mengajarkan ini kuncinya. Qul huwallahu ahad. Katakan, nyatakan ya Muhammad, Allah itu ahad, habis, titik. Paham? Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala hal apa saja. Allahus Somad, apa saja. Paham? Lam yalid wa lam yulad. Itu kembali ke
ke Muhammad. Itu kembali untuk Muhammad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya tidak ada serupa anak dengan ayah tapi mirip. Tidak ada serupa anak dengan ibunya tapi mirip ibunya. Itulah rahasia di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, kembali kepada kunci. Ingat. Paham ya? Nah, di sini makna huruf. Perhatikan. Satu huruf hijaiyah itu dalam Al-Quran itu maknanya lebih dari 16. Kembali kita kepada awal. Bismi. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya. Nah, ulama-ulama kita membagi ini 4 kata. Bismi itu adalah syariat. Allah itu adalah thariqah. Ar-Rahman itu adalah hakikat. Allah Rahim adalah ma'rifat. Ini pembagian ulama. Boleh kita ikuti karena ulama itu orang yang dikasih Allah ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Boleh. Kenapa? Karena mereka sudah kandas dalam penafsiran Quran. Boleh kita ikuti. No problem, nggak ada masalah. Yang penting Anda cerdas, Anda mengerti dan Anda tahu tujuan hidup itu apa. Inilah kuncinya. Bismi itu syariat. Allahi thariqah, Rahman hakikat, Ar-Rahim ma'rifat. Ya, kita turunkan lagi ke bawah. Syariat, ya, itu unsurnya adalah api. Thariqah, angin. Hakikat, air. Ma'rifat, tanah. Itu kalau kita bicara masalah hakikat, ya, boleh, silakan amalkan, paham? Nah, kembali kepada kunci. Malam ini saya berikan kuncinya. Kunci yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu terdiri dari 3 huruf. Perhatikan, ya, pertama huruf ba, kedua huruf sin, dan yang ketiga huruf mim. Bismi. 3 kunci ini rahasia, 3 huruf ini rahasia kuncinya. Apabila kau cerdas, maka kau dapatlah jawabannya. Kalau kau belum paham, silakan WA ataupun komen pada saya. Insya Allah akan saya jawab karena kita mengejar durasi ini juga. Hadirin yang dirahmati Allah, bi itu makna huruf ba itu, ya, maknanya adalah barraya. Apa? Barraya. Apa itu barraya? Berucap. Berucap, berkata, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Bi barraya, berucap. Sin, apa itu sin? Syuhada. Makna sin adalah syuhada. Artinya apa? Nyata. Kemudian yang mim, karena dia bertemu dengan tasdid, jadi mim lam hadadah. Apa? Mim lam hadadah. Artinya sempurna. Perhatikan, bi barwaya, sin syuhada, mim lam hadadah, sempurna. Berucap, nyata, sempurna. Begitu kau melafazkan Bismillah, 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 kau konekkanlah makna ketiga ini. Paham? Loadingkan dia. Hadirin yang dirahmati Allah, karena durasi tidak cukup, akan kita sudahi di sini dulu. Ikuti saya terus, ya. Akan saya buka kuncinya ini, akan saya berikan kepada Anda, saudara-saudaraku dimanapun berada. Inilah saya doakan kamu semuanya, saudara-saudaraku, sukses dunia akhirat. Wabiltu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.